Ya, tapi kan arahnya kalau di saya tradisi di Muhammadiyah itu nggak sampai ancur-ancuran begitu ya. Jadi kalau saling apa namanya mengeluarkan pendapat, ide dan segala macam, tentunya ini menjadi hal yang baik menurut saya ya. Nah, buat pengembangan ilmu, kemudian bagaimana dia menyikapi suatu fenomena politik atau hal-hal lainnya ya. Tapi yang penting itu bisa ngerogoh hatinya. Bukan soal logika sekarang iya penting, tetapi ada sesuatu yang tidak logis, tetapi itu mengena gitu loh. Dan itu sejarah tidak seperti jalan tol yang lurus-lurus itu ya. Dia bisa. Omon-omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Miftahul Sufatin bersama dengan Jejak Semesta 65. Dalam acara hari ini adalah dialog bersama kader Muhammadiyah. Kita perlu tahu bahwa Muhammadiyah dalam berpolitik ini agak sama. Mungkin orang bisa mengatakan remang-remang. Siapapun yang menang akhirnya Muhammadiyah juga yang menang. Karena remang-remangan itu. Maknanya adalah Muhammadiyah tidak secara tegas memihak salah satu kandidat maupun partai politik dalam kancah pemilu. Ini mudah tanya bagi kita semua. Untuk kepentingan itu, saya menghadirkan dua kader Muhammadiyah, yaitu Ustadz Fadli Arsil dan Bapak Joko Sumpema. Kita berharap bisa menangkap apa yang diserap ada di bawah tentang arah politik Muhammadiyah. Sengaja saya tidak menghadirkan tokoh puncak Muhammadiyah karena saya menghendaki ya, informasi tentang bagaimana sih kader Muhammadiyah dalam menangkap kebijaksanaan organisasi Muhammadiyah. Jangan-jangan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan kader-kadernya itu ada kesenjangan. Ustaz tadi, omongan saya tadi ada yang benar atau ada yang salah? Kalau benar, benar di mana? Kalau salah, salahnya di mana? Benar. Jadi saya pikir ini menjadi pertanyaan yang banyak di kalangan Muhammadiyah gitu kan. Muhammadiyah itu sebagai gerakan sosial keagamaan, bagaimana perannya di kancah politik, khususnya kancah politik nasional ini. Gitu. Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi salah satu komponen bangsa, gitu, juga mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis, dan juga bisa memainkan peran politik, ya, menjadi sebuah kekuatan politik tanpa harus merubah jati dirinya menjadi partai politik atau lebih dalam lagi, gitu. Ya. Muhammadiyah bisa membuat kader-kadernya itu lebih apresiatif dengan politik, gitu. Nah, karena apa? Karena secara ideologis ya, Islam itu ya, kita melihatnya luasnya dulu gitu, Pak. Nah, Islam itu sangat lengkap gitu. Ideologi itu mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, dan semua kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, gitu. Karena kumpulan gagasan ya, yang bersama ya, kalau di sebuah kelompok itu untuk dijadikan patokan. Nah, saya pikir ini harusnya menjadi tema-tema di Muhammadiyah ya, bahwa Muhammadiyah itu dari sejak awal ya, sangat bisa mempengaruhi konstelasi politik di Indonesia ini.
terbukti lah Muhammadiyah ini banyak kader-kadernya di berbagai macam partai politik, kemudian kebijakan-kebijakannya itu. Cuma yang harus dipersiapkan adalah yang kadang-kadang menjadi kelupaan buat orang Muhammadiyah itu ya. Karena ini khitahnya itu adalah gerakan sosial keagamaan, akhirnya dia melupakan politik, padahal sebenarnya politik itu mempunyai peran yang sangat strategis dalam negara ini, termasuk bagaimana mempengaruhi Muhammadiyah itu sendiri. Misalnya bagaimana dia pembinaan Muhammadiyah melalui negara gitu. Kemudian atau sebaliknya negara terbina oleh Muhammadiyah. Saya pikir itu harus menjadi pemikiran yang menjadi tema-tema lah di kalangan Muhammadiyah. Nah, kadang-kadang kita lupa ya. Begitu kita berhadapan dengan politik, ya, Muhammadiyah rasa-rasanya punya jarak begitu. Nah, tapi begitu ada kepentingan yang harus dibela secara kolektif, kita nggak punya kekuatan itu, karena orang-orangnya cenderung ya, apatis terhadap hal-hal ini. Nah, yang padahal ya seruan normatif Muhammadiyah itu kan ayatnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya, adalah hendaknya ada ya sebagian kalian itu yang menyerukan kepada kebaikan. Khairi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang menyeru kepada kema'rufan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, ini penting, ini sebagai tema dasarnya Muhammadiyah itu kan itu. Nah, ini saya pikir kalau ma'ruf itu saya rasa nggak begitu sulit. Begitu amar nahi mungkar, ini menjadi persoalan kalau kita nggak punya kekuatan-kekuatan. Nah, banyak orang mengira bahwa Muhammadiyah itu ya udah agama, pendidikan dan kesehatan. Tapi sebaiknya kita harus semuanya. Sebenarnya Muhammadiyah itu semuanya gitu. Wasatiyah gitu. Artinya bukannya wasatiyah itu nggak punya pendirian, tapi semuanya kita harusnya jalani gitu. Baik yang politiknya, baik yang sosialnya, budayanya, pendidikan dan segala macam. Nah, ini peran-peran dibuktikan oleh Muhammadiyah dengan berbagai macam majelis yang ada di struktur itu yang mengurusi masalah-masalah seperti ini. Nah, inilah yang harusnya menjadi saya pikir tadi yang disampaikan Pak Miftah bahwa peran-peran ini semuanya harus diambil ya, agar kita juga bisa mewarnai negara ini ya. Maksud peran diambil itu apa? Apa mendirikan partai politik atau bagaimana? Memang ini menjadi pertanyaan itu ya. Sebagian itu kan menjadi pertanyaan yang ambigu buat Muhammadiyah gitu. Ya. Kita kalau harus mempertegas gerakan politik Muhammadiyah gitu. Satunya lagi kita nih kembali kepada jati diri Muhammadiyah gitu. Nah, tapi yang wasatiyah tadi itu adalah kita ini tidak perlu merubah jati diri kita, tapi kita menjadi komponen yang sangat berharga di negara ini. Dengan caranya kita mempengaruhi mempunyai peran-peran strategis itu kita ambil gitu ya. Kita penuhi peran-peran itu ya. Kemudian akhirnya ya bukan saja memperbaiki Muhammadiyah secara personal, tapi juga Muhammadiyah itu menjadi rahmatan lil alamin. Artinya Muhammadiyah bisa menjadi rahmat buat semuanya gitu. Sikap politik Muhammadiyah dalam pemilu kemarin cukup kuat ya. Kuat dalam pengertian kuat iman tidak memihak salah satu kandidat. Nah, itu kan gitu ya, pada saat itu adalah saat panen bagi ormas Islam. Kalau enggak ya dapatlah seperti dapat apaan tuh? Dapat sepetan geseran ya Pak. Anda gimana itu? Ya kalau saya pikir itu Muhammadiyahnya itu nggak usah ikut-ikutan secara organisasi. Tapi kalau kader-kader Muhammadiyah ikut partisipasi dari berbagai
kandidat, ya saya pikir nggak masalah karena implementasi. Nah itu artinya seperti yang Anda bilang tadi, sesungguhnya kan kita memang tidak membutuhkan partai politik. Sesungguhnya partai politik yang ada ini mungkin beberapa partai politik itu sudah mewadahi kepentingan Muhammadiyah, kepentingan amar ma'ruf nahi munkar, kepentingan Muhammadiyah yang rahmatan lil alamin. Iya, menurut saya pribadi ya, nggak usah Muhammadiyah merubah jati diri menjadi sebuah partai politik gitu. Karena nanti banyak interaksi yang tidak menarik, saya menurut begitu ya. Jadi menurut Anda keputusan Muhammadiyah untuk tidak memilih salah satu kandidat itu sudah benar. Sudah benar. Oke, terima kasih. Nanti kita kembali lagi. Sekarang Pak Joko, gimana Pak Joko? Bagaimana Anda menangkap ideologi politik Muhammadiyah? Mungkin saya agak membawa ini kepada perspektif historisnya, bahwa saya ingin bertanya bahwa adakah organisasi yang lahir secara langsung atau tidak langsung juga reaksi terhadap politik etisnya Belanda waktu itu. Selain Muhammadiyah memang masih ada. Oke, Taman Siswa masih ada. Tetapi ya begitu-begitu aja. Jadi Muhammadiyah ini masih bisa bertahan karena Muhammadiyah itu punya 1000 wajah. Jadi orang bisa saja, sekelompok orang melihat Muhammadiyah itu organisasi dakwah dalam pengertian ya ngopeni ya ibadah makdoh itu dengan PHBI-nya, tapi ada juga yang melihat oh Muhammadiyah itu sekolahan, oh Muhammadiyah itu rumah sakit, panti asuhan dan segala macam. Tapi sering orang melupakan bahwa Muhammadiyah itu juga berkiprah di dalam lapangan politik, lapangan kenegaraan. Sebagai contoh, Kiai Ahmad Dahlan dengan salah satu muridnya yang paling militan ya yang lain juga selain militannya ada Pak Haji Bahrudin. Itu yang menyelamatkan syarikat Islam. Dan bahkan pada tahun 1918 dalam kongresnya di Solo itu Pak Kiai Dahlan ini menjadi komisaris syarikat Islam. Dia bersahabat dengan ya waktu itu syarikat Islam itu kan anggotanya itu banyak dari orang-orang komunis yang masuk situ, orang-orang santri. Jadi kok syarikat Islam jangan dilihat seperti sekarang ini organisasi Islam ya. Bisa waktu itu satu orang bisa mempunyai kartu anggota banyak kartu anggota bisa masuk ke sana kemari. Hanya 1923 ada disiplin partai. Nah itu nggak boleh kalau yang sudah dari Islam nggak boleh karena gara-gara PKI mendeklarasikan sebagai partai politik pada tanggal 3 Mei 1920 itu. Itu gara-garanya itu. Dan gara-gara itu syarikat Islam susut. Dan siapa yang membela syarikat Islam? Yang membela adalah Muhammadiyah. Sampai-sampai kantornya itu diboyong, diopeni. Bahkan Pak Haji Cokraminoto juga meninggal di Jogja. Itu yang melindungi lahir batin, itu yang material, moral, dan itu Muhammadiyah. Dan itulah kewaspadaan pendiri Muhammadiyah, ya terutama Kiai Dahlan, bahwa Muhammadiyah tidak mau menjadi partai politik meskipun sudah didesak oleh Haji Agus Salim. Kan kita tahu bahwa Pak Haji Agus Salim itu adalah godfather-nya politik Islam di Indonesia. Siapa yang tidak pernah belajar sama dia? Pak Rum, Pak Nasir, semua itu muridnya Kiai, muridnya Pak Haji Agus Salim itu. Nah itu. Jadi Muhammadiyah mempunyai jejak politik yang akhirnya juga membawa kemanfaatan terhadap bangsa, tetapi juga menyelamatkan keseluruhan Muhammadiyah sebagai organisasi yang tadi disebut Ustadz Fatih Arsil, organisasi dakwah dengan surah Ali Imran itu 103 atau berapa itu ya,
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan itu kemudian dilanjutkan sama Mas Kunto Wijoyo, ukhrijat linnas khairu ummah. Jadi sebagai umat yang baik tetap aja kalau kamu beriman, berbuat baik dan mencegah ma'ruf. Memang ada orang yang pinternya ngajak ma'ruf terus, takut terhadap mencegah mungkar. Termasuk ayah saya itu mendirikan masjid itu namanya Masjid Amar Ma'ruf, sehingga pengajian Isya ini kok namanya cuman Amar Ma'ruf, kenapa tidak pakai nahi mungkar? Itu saya nggak tahu, karena kami berdirikan masjid di atas kuburan Cina di tengah-tengah golongan komunis yang kita tahulah di Langgu Klaten, bahwa itu pasti tahu. Nah, dari sini Muhammadiyah bukan sekedar secara dalam tataran pikiran, sikap, tetapi contoh siapa yang menyelamatkan Indonesia ketika terjadi desakan Jepang untuk mencoret 7 kata itu. Itu kan masa rawan itu. Itu yang Muhammadiyah. Dan siapa? Ya Ki Bagus Hadikusumo. Jadi setiap periode itu tokohnya selalu punya peran. Dia minta, saya tidak rela kalau ketuhanan dengan menjadi syariat dipotong dengan menjadi syariat Islam hanya tinggal ketuhanan toh. Beliau kan bilang bahwa harus ada yang Maha Esa. Gitu. Yang Maha Esa, dan tidak mau di belakangnya itu Profesor Supomo dan murid-muridnya Tehar yang menganggap Islam itu harus tunduk pada hukum adat. Itu dimasukkan dalam ideologi negara, ideologi falsafah. Jadi berketuhanan itu harus menurut kemanusiaan gitu. Itu nggak bisa. Itu agama Islam itu wahyu dengan segala kelengkapannya itu. Dan itu kemudian dicoret kata menurut itu seret koma kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu berakibat pada kelahiran Kementerian Agama dan segala macam. Itu pertama. Yang kedua, gegeran lagi konstituante 2 tahun konstituante tidak bisa bergerak merumuskan, sehingga kan tentara ini kan sampai Bung Karno juga ngeluh bahwa di samping partai politik yang perlu mau saya kubur karena jengkelnya sama bertikai, tapi juga nyindir halus. Sekarang ini apa-apa itu baju hijau. Kalau nggak ada baju hijau itu nyerahkan apa patul bawa ke sawah aja baju hijau. Ini sebenarnya nyindir Nasution. Tapi dia butuh. Akhirnya, jadi akhirnya meskipun ini bukan ketua Muhammadiyah, ketuanya waktu itu tahun 50-an 9 tuh siapa ya kira-kira, masih ingat nggak? Itu, tapi yang kalau yang masa setelah itu kan ya Ahmad Badawi. Ya, waktu itu yang berperanan justru orang Muhammadiyah yang ada di dalam pemerintahan, dan waktu itu menjadi Perdana Menteri. Dan dia dari awal sudah selalu menjadi menteri. Di Indonesia hanya satu-satunya menteri yang tidak pernah putus sampai Perdana Menteri, itu namanya Insinyur Juanda, pendiri AMES Muhammadiyah pertama di Indonesia di Keramat 49 ini. Dia mendirikan dan dia menjadi kepala. Yang kemudian ada salah satu gurunya juga menjadi menteri, Maria Upah Subadio itu guru juga, teman direkturnya kan Pak Juanda. Dan Juanda bilang atas pertanyaan Kiai Haji Ma'ruf, Maskur, fraksi Islam yang di situ waktu itu Masumi, NU, Perti, PSII segala macam bersatu. Kalau ini nanti kembali kepada Undang-Undang 45, gitu, apa jaminannya terhadap orang Islam? Saya nggak mau dikibulin lagi, dihapusin mana? Ya Haji Maskur. Pak Juanda bilang, jangan khawatir Pak Kiai, bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu kembalinya itu pakai pintu itu penting. Diktumnya adalah bahwa Piagam Jakarta menjadi satu kesatuan dengan Undang-Undang 45 dan menjiwai. Dan ini kemudian dipakai dengan sangat bagus oleh Pak Munawir. Peradilan agama segala macam ini. Kemudian Undang-Undang Zakat ini. Ada Undang-Undang Zakat, kalau kita bayar zakatnya itu sekian bisa restitusi kepada pajak.
dan haji dilindungi semua. Sebenarnya kalau seandainya tokoh-tokoh Masumi masih hidup sekarang, melihat umat Islam pemerintahan sekarang ini, kan dulu ceritanya setiap kantor ada masjid, setiap ini dilindungi, pendidikan semua sudah, ya tujuan Masumi ini sudah kelakon, sudah terlaksana. Nah inilah peran Muhammadiyah yang sangat penting. Dan memang Muhammadiyah ada yang bilang nggak jelas, terlalu apa ya? Ya bukan begitu memang. Memang itulah keluasan Muhammadiyah. Bagaimana Kiai Haji A.R. Farudin 18 tahun jadi ketua Muhammadiyah itu? Kalau ngomong Pak Harto memang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Dia bisa ngerti. Ini watak apa ya kalau orang Jawa bilang, yang penting itu bisa ngerogoh hatinya. Bukan soal logika. Logika sekarang iya penting, tetapi ada sesuatu yang tidak logis. Tetapi itu mengena gitu loh. Dan itu sejarah tidak seperti jalan tol yang lurus-lurus itu ya. Dia bisa, dan Muhammadiyah peran sejarahnya sampai sekarang ini, sampai mana ada sih organisasi yang mengundang calon kandidat calon presiden dengan begitu, itu ya organisasi loh ya, bukan kampus loh ya, meskipun fasilitasnya kampus. Ini kan hanya Muhammadiyah dan memberikan yang sama. Ya persoalan para personnya, para asal jangan ketuanya, jangan sekjennya, ya itu kan. Nah itu. Ini yang menarik. Ini yang beliau yang ngomong soal itu Pak Joko sejarahnya. Badri kemarin itu melihat sikap politik Muhammadiyah seperti itu Anda memperhatikan nggak bagaimana kondisi konstituen Muhammadiyah? Saya dengar antar Muhammadiyah sendiri juga saling soal-soal gitu loh. Ya wajar dalam sebuah kontestasi itu ya. Itu ada perdebatan. Ya di rumah aja kan iya. juga rebutan. Ada perdebatan, ada tukar-tukar ide dan segala macam tuh. Saya pikir tuh biasa ya. Ya tapi kan arahnya kalau saya tradisi di Muhammadiyah itu nggak sampai ancur-ancuran begitu ya. Jadi kalau saling mengeluarkan pendapat, ide dan segala macam, tentunya ini menjadi hal yang baik menurut saya ya. Nah, buat pengembangan ilmu, kemudian bagaimana dia menyikapi suatu fenomena politik atau hal-hal lainnya ya. Tapi Anda melihat nggak untuk keberlangsungan antar kedua Muhammadiyah itu luka politik itu akan panjang atau tidak ada luka? Karena kita lihat sekarang itu ada paling nggak dua kubu itu ada Pak Muhajir ya yang begitu getol mengeluarkan ide-ide Jokowi bukan paslon sekarang kita Prabowo udah yang menang kok, bilang aja presiden Prabowo. Kemudian sekarang yang menang 02 terus Mas. Semalam Indonesia sama Uzbekistan iya, 02 dicurangi. Iya, itu diulang katanya. Jadi gini, kalau di Muhammadiyah nggak ada, ya karena mungkin gitu ya gitu, tapi jangan ngono ya ngono. Dan tidak ada kan sudah 100 tahun lebih ini ada Muhammadiyah pecah nih, nanti yang nggak suka nih memberikan Muhammadiyah tandingan. Itu kelegoan, itu ajaran ikhlas yang ditekankan oleh Muhammadiyah. Memang tapi kendalanya belakangan ini ya Pak. Saya ngeliat begini, yang ceritakan Pak Joko itu sangat luar biasa ya. Jadi orang-orang dulu itu bermuhammadiyah itu secara ideologis gitu. Artinya dia mengerti kenapa dia menjadi orang Muhammadiyah gitu. Kalau sekarang tuh banyak macamnya. Kalau orang mau berpolitik, dia mau berpolitik biar kuat, dia ambil kartu Muhammadiyah. Sebagai semiotiknya, dia sebagai gambaran bahwa dia anak Muhammadiyah. Ada yang backupnya, Paku Bumi Nusantara ini yaitu Muhammadiyah. Saya pikir itu. Jadi begitu.
Dia bukannya lahir karena pemahaman-pemahaman Muhammadiyah, tapi karena keperluan-keperluan pragmatis gitu. Nah makanya akhirnya itu yang membuat sedikit Muhammadiyah terganggu gitu dengan orang-orang seperti ini gitu. Yang artinya ya dia kalau orang yang Muhammadiyahnya seperti yang dulu kayak perjuangan bagaimana di Bagus Hadikusumo, kemudian Pak AR dan segala macam yang sangat luar biasa ya, fantastis menurut saya begitu ya. Menjalankan prinsip-prinsip hidup bila Muhammadiyah dan jangan cara hidup di Muhammadiyah itu memang sangat luar biasa. Orang itu mengerti kenapa dia Muhammadiyah. Iya. Kalau sekarang hidup dari kartu Muhammadiyah. Ya. Makanya kan kadang-kadang orang-orang ngomongnya ya macam-macam, tapi mudah-mudahan sih nggak begitu ya. Ada yang Muhammadiyah ideologis, ada yang Muhammadiyah pragmatis, ada yang Muhammadiyah amal usaha, kayak gitu misalnya. Selama dia masih ngajar di Muhammadiyah, dia Muhammadiyah. Jadi selama dia menjadi dokter doa di Muhammadiyah, dia Muhammadiyah itu begitu, dia nggak ngajar lagi, dia nggak kerja lagi di Muhammadiyah, dia nggak Muhammadiyah. Ustaz, bisa nggak digambarkan plus minus jika politik Muhammadiyah itu yang tidak memihak dua kandidat? Kalau saya walaupun hanya sekadar ini ya, pandangan aja ya, administrasi lah. Misalnya kalau ini menang nanti dia punya jatah kursi menteri saya dan sebagainya. Iya, kalau orang dalam pertandingan gitu atau pertempuran ya, itu kan harus ada keberpihakan saya kalau itu ya. Kalau di tengah tuh biasanya kalau menang dia bilang lu bukan temen gue, kan di tengah. Kalau kalah ya emang dia temen, emang dia itu gitu, nggak diangkut lah begitu istilahnya gitu. Nah, tapi maksudnya kemasannya jangan seperti itu ya. Bahwa sebenarnya Muhammadiyah ini menjadi sebuah apa namanya, kalau menurut saya itu ya Paku Bumi Nusantara ini Muhammadiyah dan ada ormas satunya lagi ya, artinya bisa NU gitu ya, bisa menjadi jangkarnya Muhammad yang mempertahankan tradisi-tradisi keindonesiaan, kemudian keberagamaan dan segala macam. Nah ini harusnya menjadi apa namanya, ini yang patokannya gitu, bahwa Muhammadiyah itu seperti itu. Kalau soal apa namanya dapat atau nggak dapat ya, menjadi sesuatu di pemerintahan karena akibat apa namanya nggak ikut serta gitu atau keberpihakan, secara kelihatannya gitu Muhammadiyah itu nggak rugi. Ada isu gitu, bukan isu ya, selentingan gitu. Apa ya, ketika Muhammadiyah itu bersikap pro pemerintah itu banyak sekali amal usaha Muhammadiyah yang terbantu ya. Tapi ketika oposisi, ketuanya oposisi lagi, kita sudah jadi satu dunia itu pemerintah katanya banyak amal usaha Muhammadiyah yang akhirnya mengalami kesulitan dan sebagainya. Bisa digambarkan? Ya, yang menarik kan di eranya Pak AR ya, dia akomodatif gitu kepada kekuasaan. Akomodatif itu bukan artinya nggak punya pendirian gitu ya, tapi dia bisa menempatkan diri. Karena begitu ya, akhirnya terciptalah banyak cabang, ya, subsidi diberi, kemudian subsidi rumah sakit, subsidi sekolah, kemudian yang lain-lain keperluan Muhammadiyah, masalah pembinaan itu terpenuhi oleh negara karena sifatnya akomodatif gitu. Tapi kalau sifatnya anti atau jadi oposisi ya karena anti dan oposisi itu dianggap bukan teman kan begitu. Yang nggak dapat subsidi, nggak dapat pembinaan, nggak dapat itu. Padahal sebenarnya warga Muhammadiyah itu bayar pajak. Nah pajaknya bukan digunakan kembali kepada Muhammadiyah, tapi buat orang lain. Nah ini sebenarnya harus ini kan arsitekturnya dibuat seperti itu. Harusnya dia akomodatif. Bukannya nggak punya pendirian, tapi bisa menjadi mitra ya. Satu saat bisa menjadi mitra yang baik ya, satu saat lagi bukannya nggak baik tapi bisa menjadi mengkritisi gitu, soal apa namanya tanpa takut-takut gitu, bahwa kalau misalnya harus ada yang ditegakkan sesuatu yang benar maka dia harus berani gitu.
Nah, sedikit pimpinannya Abu Dhabi, sehingga sehingga menjadi mitra ya. Mitra itu dalam berbagai macam arti, dalam artian yang luas ya. Bisa kadang-kadang mengkritisi jalan pemerintahan atau menjadi mitra sesuatu yang bisa membuat negara ini semakin besar, semakin bermartabat segala macam. Sesungguhnya Muhammadiyah sudah melakukan itu sejak lama. Tadi yang diceritakan oleh Pak Joko ya, bagaimana dari awal Muhammadiyah itu berdiri ya, kemudian akhirnya bisa berkontribusi ya kepada negara ini, bukan hanya sekedar soal pendidikan dan kesehatan, tapi soal bagaimana negara ini didirikan ya, bagaimana landasan negara ini dibuat. Nah itu sebenarnya udah sangat luar biasa. Oke, kita kembali ke yang tadi sikap akomodatif. Terus saya Profesor Haidar Nasir sangat akomodatif terhadap pemerintahan Jokowi misalnya. Walaupun mungkin ya pimpinan Muhammadiyah yang lain ada, tapi di sana ada Muhajir Effendi pemerintah. Iya. Jadi gini loh, kalau boleh saya nambah. Kalau saya tambahkan soal akomodatif tadi, tidak jadi lebih ya. Jadi di Muhammadiyah itu tidak ada tradisi yang tercatat ya, menjadi selawan pemerintah dalam banyak oposisi. Itu sejak zaman Belanda, dan itulah kalau 1-2 orang Muhammadiyah tokoh bisa begitu, yaitu wajar karena ibaratnya di dalam sebuah taman itu kan terdapat banyak bunga, terdapat bunga yang indah kan tidak selalu pasti ada durinya juga, itu biasa. Tapi sebagai organisasi itu tidak ada yang bisa menandingi Muhammadiyah bagaimana dia bisa mengiringi pemerintah tanpa harus menjadi pengikut pembiu gitu. Selalu dia dalam batas tertentu kekritisannya itu bisa dipahami orang lain. Jadi kalau sampean bilang sekarang dengan Pak Haidar Nasir, semua bukan aja Pak Haidar Nasir, seluruhnya semua yang dulu pun juga begitu. Kita pernah mengalami zaman ketika ada salah satu ketua umum kita, katakanlah kita sebut saja Pak Amin, ya itu kan salah satu bentuk karena memang ada kejadian-kejadian khusus sesuatu zaman, tetapi sebagai Muhammadiyah, itu Muhammadiyah tetap menunjukkan kesetiaan pada negara yang dia juga ikut mendirikan. Muhammadiyah bukan penonton loh, bersahadah. Jadi dia menyaksikan, dia ikut, aku ini ikut melahirkan. Nggak mungkin Muhammadiyah itu akan neko-neko kan gitu ya. Jadi sebenarnya ya kata akomodatif segala macam itu, ya itulah yang bisa ditunjukkan oleh Muhammadiyah. Bagaimana dulu Bung Karno juga tidak bisa tidak memberikan sesuatu. Zaman Menteri Sosialnya diberikan pada Pak Mulyadi Jawamartono. Itu kan, jadi kabinet ini tidak pernah ada, tidak pernah kosong dari peran serta tokoh-tokoh yang Muhammadiyah dan bisa menjadi jembatan Muhammadiyah. Katakanlah seperti Pak Daud Yusuf dulu pernah punya bahwa guru-guru negeri yang diperbantukan pada sekolah-sekolah Muhammadiyah akan ditarik. Pak Harto nggak usah, udah ngerti. Akhirnya nggak jadi, karena salah satu kemajuan pendidikan Muhammadiyah karena ada guru-guru dari pegawai negeri yang diperbantukan. Jadi kan ada dulu subsidi itu kan salah satunya adalah bantuan bukan fisik gedung segala macam, tetapi juga tenaga pengajar itu. Dan saya kira simbiosis mutualisme yang sangat bagus antara organisasi Islam dengan pemerintah yang Muhammadiyah. Anda tahu bahwa NU itu selama 32 tahun nggak diberi apa-apa sama Pak Harto. Dan itu melahirkan tulisan Martin Buenasen itu yang dari Ursadi. Radikalisme tradisional. Itu ada bukunya. Dan di situ kita bisa baca bagaimana sikap saudara kita ini pernah diperlakukan kayak gitu. Karena memang itu karena dia waktu itu pernah sempat jadi partai politik.
Muhammadiyah tidak pernah betul-betul bisa menjaga ini, aku ini bukan partai politik, tetapi kalau negara ini coba-coba tidak mengikut serta Muhammadiyah, dan pemerintah tahu, dan satu-satunya organisasi yang namanya Orsospol, organisasi sosial dan politik, itu hanya Muhammadiyah. Mana ada tahun 65 saya itu, bapak saya kan ketua ranting. Jadi orang-orang itu ketika dia harus keluar kota, harus dapat surat keterangan dari kelurahan, surat jalan. Itu surat jalan akan diterbitkan ketika 10 organisasi ini, partai politik, tanda tangan. Dan di situ satu-satunya yang bukan, kalau NU, Partai Kristen, Partai Katolik, Murba, IPKI, Masumi. PNI, Masumi udah nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, itu 66. Banyak. Itu saya bagian ngecapi karena bapak saya udah tanda tangan gitu. Di situ disebutkan bahwa Orsospol, bukan Orpol. Jadi, Kalau sahabat B, kalau ada mengamati kemenangan Prabowo ini juga kemenangan Muhammadiyah. Salah nggak ucapan saya? Kemenangan Prabowo, kemenangan Muhammadiyah juga. Ya. Siapapun yang menang, Muhammadiyah juga menang sebenarnya. nah itu. Jadi nggak usah dibawa ke Prabowo. Prabowo, ya kan? Siapapun yang Prabowo menang, itu. Prabowo. Iya. Nah, tapi memang saya lihat nih ya, saking seriusnya Muhammadiyah itu mengurusi politik ini, sampai Muhammadiyah membuat lembaga kan? Nah, iya. Lembaga LHKP itu lembaga hikmah dan kebijakan publiknya. Walaupun saya sering agak kritisi sedikit soal kenapa namanya lembaga hikmah gitu. Kenapa nggak lembaga politik Muhammadiyah aja gitu? Kan kalau hikmah ini terminologinya orang kalah kan, ya gitu kan. Ya udah dengan kekalahan ini kita ambil hikmahnya aja, gitu kan. Ya gitu kan. Nggak ada orangnya dengan kemenangan ini. Jadi ini Ya, hikmah itu kayak justifikasi atas kekalahan ya. Iya, nggak ada orang menang bilang ini. Dengan kemenangan ini kita ambil hikmahnya aja. Nggak ada, jarang gitu. Nah, jangan-jangan gara-gara itu Muhammadiyah sering kalah politiknya gitu kan, karena namanya lembaga hikmah gitu kan. Nah, harusnya itu lembaga politik Muhammadiyah aja, kenapa? Ini menjadi pertanyaan di masyarakat. Misalnya kita bilang, ente di Muhammadiyah sebagai apa? Saya sebagai LHKP, lembaga hikmah. Kenapa enggak siasah ya? Itu apa? Siasah. Hikmah itu apaan gitu? Ini lembaga politiknya Muhammadiyah. Kenapa nggak namanya langsung lembaga politik Muhammadiyah? Tadi ini saking seriusnya Muhammadiyah ngurusin politik sampai dibuat seperti itu, ya. Ya walaupun saya tadi itu cuma kelakar saya, tapi itu saya pikir itu penting juga untuk dirubah supaya nggak banyak pertanyaan. Nah ini itu kan sebenarnya sebagai lembaga pembekalan buat kader-kader Muhammadiyah yang akan berinteraksi dengan politik, gitu kan. Nah, harusnya itu berfungsi seperti itu, dibekali. Nah, ente dari partai ini, dari partai mana aja, ya. Ketika kalian jadi, ya, jangan lupa jati diri sebagai orang Muhammadiyah. Ketika ada kepentingan Muhammadiyah yang harus dibela secara kolektif, dia harus bisa sama-sama, walaupun dengan berbagai macam warna kepartaian itu. Ya, kalau dilihat di DPR itu dulu ada 175 fraksi Muhammadiyah gitu, ya, dari berbagai macam partai. Ya. 170-an gitu, 175 atau 73 saya lupa waktu itu. Periode yang kemarin, dua periode yang lalu ya, saya lupa waktu itu saya masih jadi tenaga ahli di DPR tuh. Yang mengaku Muhammadiyah itu ada 170-an gitu. Nah, tapi begitu ada kepentingan Muhammadiyah yang harus dibela secara kolektif, kadang-kadang nggak bisa satu suara. Nah, karena ya itu tadi, karena masalahnya barangkali pembekalannya belum tuntas. Memang kan kecenderungan anggota Dewan itu adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Iya betul, tapi kan sebenarnya dia itu adalah mewakili. Ya. Mewakili siapa? Dia mewakili tentunya warnanya dia sebagai orang Muhammadiyah. Entah dua partainya apa, tentunya harusnya bisa dikomunikasikan. Ya. Contohnya seperti dulu pernah, kalau nggak salah di Komisi 10 itu kan, kepanduan di Indonesia harus ada satu, gitu. Pramuka gitu. Ya. Padahal pramuka itu impor, ya kan? Terus Golden Paul dari Inggris pula, ya. Sementara ada yang punya dari asli dari unsur budaya Indonesia, ya. Hizbul Waton, ya. Harusnya udah lahirnya lebih duluan lagi di Indonesia ini, gitu.
udah begitu, tapi pengakuannya nggak bisa. Gitu. Tapi pramuka sekarang kan udah tidak wajib lagi. Iya, maksudnya itu artinya itu kan satu misalnya. Nah, itu persoalan lagi. Nah, harusnya kan yang diakui yang benar-benar lahir dari rahimnya Indonesia gitu kan ya, sebelum tahun ini dari Muhammadiyah juga kan. Nah, tapi itu ketika itu harus dibela secara kolektif ya oleh orang-orang Muhammadiyah yang duduk di parlemen, nggak semuanya satu suara. Ya, ada yang terbentur dengan kekuatan politik atau partai politiknya, kekuatan fraksinya, keinginan bohir barangkali ya, seperti itu ya, yang lain-lainnya. Nah, saya pikir ini pembekalan ya, kan semua di Muhammadiyah ini sangat rapi gitu ya, soal pembekalan juga. Kalau kader-kader Muhammadiyah ini harusnya terbina ya. Kalau yang mau beraktivitas di bidang ekonomi, ada majelis ekonominya, dibina. Mau dakwah, jadi dai, jadi apa, ada majelisnya ya. Kemudian masalah kesehatan, ada majelis kesehatan. Mau bidang politik, ada LHKP dan segala macam. Sebenarnya lembaga-lembaga ini menjadi lembaga pembinaan. Begitu kader-kader Muhammadiyah ini menyebar di berbagai macam aspek sosial tadi itu ya, sosial dan keseluruhannya tadi itu, semuanya bisa membawa kepentingan Muhammadiyah. Ya. Akhirnya Muhammadiyah itu bisa terbela dari berbagai macam sistem, dari macam bagian-bagian itu ya. Ada saya juga apa namanya malah justru Muhammadiyah harusnya juga sedikit banyak itu berkecimpung dengan yang namanya kekuatan militer misalnya begitu ya. Sekarang ini belum pernah tersentuh gitu, masalah barangkali cuman sedikit gitu, yang artinya ini bukan menjadi perhatian khusus ya. Politik udah, kesehatan udah, pendidikan udah, militernya gimana gitu. Ya karena dalam sebuah gerakan itu nggak bisa kita gerakan yang kultural aja gitu. Tapi bukankah banyak alumni SMA Muhammadiyah dan Iya, tapi maksudnya kelembagaan itu kan belum ada. Misalnya ada lembaga militer misalnya begitu ya. Artinya apa yang perhatian Muhammadiyah khusus pada itu gitu kan. Atau Muhammadiyah mempunyai gerakan yang luar biasa, misalnya pendidikan kokam menjadi lebih besar lagi begitu secara pengetahuannya gitu ya. Soalnya gitu, memang nggak bisa kita itu hanya di bidang-bidang kultural aja gitu. Yang radikal pun juga sebenarnya harusnya kita punya gitu. Nggak bisa misalnya kita tiba-tiba dibantai di mana gitu, terus kita seminar gitu kan, nggak juga bisa gitu kan. Iya. Dan kalau nggak salah yang mendirikan Kokam itu sendiri juga Angkatan Darat. Iya. Pak Projokusumo. Iya. Maksud saya itu perhatian kepada itunya. Itu memang harusnya agak lebih sedikit gitu. Kayak mau di PR itu kan bukan mau jadi lembaga militer, enggak. Bukan. Dan itu tidak mungkin. Bahkan PKI sendiri itu tidak ada jalinan, itu harus serba di bawah meja. Itu ada semacam, kalau mau sebutannya orang-orang politik itu harus ada infiltrasi. Jadi ini nggak mungkin. Ini contoh aja. Misalnya ada bidang lain yang belum tersentuh oleh Muhammadiyah, harusnya kita sentuh juga. Supaya apa? Misalnya ketika ada kader-kader Muhammadiyah yang mau beraktivitas di situ, terfasilitasi, ya. Kemudian bisa punya feedback buat Muhammadiyah gitu. Seperti Komandan Danjen Kopassus itu pernah anak saya diundang dari IMM ya. Muhammad waktu itu. Dia bilang, saya ini lulusan SMA Muhammadiyah Gelanggu, Agus Sutomo. Itu terakhir Danjen, kemudian jadi Pangdam di Ponorogo. Ya sebelumnya Pak Mudi itu jauh sebelumnya lah, itu kan Pangdam. Ya, dikumpulin tuh boleh barangkali. Kalau dikumpulin, itu tentu mereka kan ada, ya ini yang kadang-kadang harus mereka mungkin ini batasannya apa, soal kan dia harus tahu komandan, harus lapor segala macam. Dia punya sabta marga, kita punya sabta apa? Kita nggak sabta kita. Enggak, kita banyak, sudah multi, udah bukan. Tapi ini menarik Pak, maksudnya gini, ya artinya itu salah satunya militer gitu. Tapi ada lagi bidang-bidang lain yang juga menjadi diskursus Muhammadiyah gitu soal ini kan gitu kan. Jadi kalau misalnya politik udah, terus
Agusnya dirapikan. Kemudian nanti militernya, maksudnya militer bukan menjadi kekuatan militer kita punya senjata buat perang segala macam ya, tapi semua itu kan harus ada askariahnya kita nih. Kita bagaimana Nabi menyuruh kita untuk latihan memanah, berkuda, berenang dan segala macam itu sunnah gitu. Artinya itu sunnah-sunnah itu harusnya menjadi bagian perhatian yang kayaknya itu bisa nanti kita bahas lebih detail lagi. Sahabat MHY dan juga Semesta 65, sikap politik Muhammadiyah berada di tengah, dan seperti yang Anda dengar bersama, itulah sikap dan cara tangkap kader-kader Muhammadiyah di level menengah. Ini Muhammadiyah memiliki lembaga hikmah yang diharapkan menjadi semacam wahana penggodokan bagi kader-kader Muhammadiyah dan terjun ke politik. Mungkin bagi kita adalah berharap sangat besar terhadap kader-kader Muhammadiyah. Paling tidak jangan korupsi. Kalau memang tidak bisa memerangi korupsi yang sudah telaten di Republik ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.